ketika kita itu banyak bergaul, kata beliau, bahkan bergaul itu terlalu luas gitu ya, malah banyak kemudian kemana-mana, yang justru inilah menjadikan berkurangnya rasa syukur kita. Ketika kita itu banyak bergaul, kata beliau, bahkan bergaul itu terlalu luas gitu ya, malah banyak kemudian kemana-mana, yang justru inilah menjadikan berkurangnya rasa syukur kita. Pak, yang kedua, jadi ngatos-ngatos sakniki ya wis urusane piyambak-piyambak. Ya menawi kanca kula, kanca jenengan sami merasakan mendapatkan nikmat, kita doakan mudah-mudahan barokah. Dan yang terakhir, yang ketiga, menawi kula jenengan sami pengen tetap bisa diberikan kesempatan kemampuan untuk bersyukur. Yakini Bapak Ibu sekalian, dalam hati kita, dalam pikiran kita, bilih di luar sana tesih banyak kata orang-orang yang masih jauh di bawah kita. Mungkin hadirnya kita di malam ini Bapak Ibu sekalian, duduk-duduknya kita di majelis ilmu seperti ini adalah impian yang sangat diharapkan bagi orang-orang yang hari ini mungkin sedang tertidur pulas, menahan sakit di rumah sakit dan seterusnya. Mungkin hari ini banyak saudara kita yang pengennya sebenarnya ikut Pak di majelis talim kayak gini Pak. Ya, sakit sholat maghrib berjamaah, ikut di majelis taklim, ngaji bareng-bareng gitu. Ini hari ini beliau harus nyari setoran sing belum jangkep di hari ini, harus muter ngojek, harus muter kemudian keliling Grab dan seterusnya. Nah, padahal mereka pun kalau ditawari untuk ngaji seperti ini sebenarnya sangat pengen, menjadi impian besar. Tapi ternyata mereka suatu hal belum bisa mendapatkan sebagaimana kita yang kita dapatkan. Maka ibu bapak sekalian, kalau duduk kita hari ini kok masih ngeluh, masih sambat, ya ternyata di luar sana itu banyak yang pengen seperti kita. Ini bapak sekalian, monggo sareng-sareng ternyata syukur niku mboten namung anjuran. Syukur ini adalah perintah buat kita. Ya, kadang kita baru tahu dikasih ujian itu baru sadar, baru eling, baru ngemut teng Gusti Allah. Karena selama ini kita nggak pernah dikasih ujian, dikasih sesuatu yang tidak baik sehingga kita lupa kepada Allah. Maka kata para ulama, kesempitan, kesedihan yang menjadikan lebih dekatnya saya kepada Allah itu lebih aku sukai dibandingkan dengan kelapangan, kebahagiaan, tetapi menjauhkan diriku dari Allah. Ya. Milih sing pundi, Pak? Pak milih sing pundi? Sempit, sakit, ning cedak ning Gusti Allah, nopo lapang, seneng, bahagia ning adoh sangka Gusti Allah. Milih sing pundi? Ya kata ulama, kalau harus memilih, maka sedihnya, sempitnya, sakitnya, ning luwih dekat ning Gusti Allah itu yang dipilih. Ya. Makanya Pak Haryati lek jenengan di Bandem kalian yotro abang warnine, jenengan ningali yotrone nopo ningali sing Bandem. Wali lek jenengan diandum kali krakal, jenengan ningali sing Bandem nopo ningali krakali. Ini Pak, istilahnya ngoten lho Pak. Allah itu menjadikan kita kadang sakit, kadang diuji supaya kula jenengan sami balik eling ning Gusti Allah. Melihat, ya Allah, ternyata selama ini aku lalai ya Allah. Itu ya, maka berarti pengen ini terus dibandem waktu, nama pengen terus sawaya-waya dibandem yotro abangan kalau. Ya lek dibanding yotro abangan terus bakalan ya ningali yotro terus Pak, ningali duwe terus lali neng sing pemberi rezeki. Nah, ini yang harus kita ingat ya betul. Ya. Ini Bapak sekalian, yang pertama saya ngajak tadi nggih, supaya setiap saat apapun yang kita lakukan bagaimana kita terus pengen ditolong oleh Gusti Allah. Satu itu. Yang kedua, jangan lupa bahwa saya 3 hal tadi. Karena ternyata syukur inilah yang menjadikan diri kita bahagia.
Bukan karena bahagia kemudian kita bersyukur, tapi karena bersyukurlah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Karena setan itu paling tahu. Setan itu akan datang dari depan kita, dari belakang kita, dari samping kanan kita, dari samping kiri kita, dengan harapan supaya kita, sebagian besar dari kita itu tidak bisa bersyukur. Tinggi Bapak sekalian. Kemudian selanjutnya, dalam kesempatan yang tidak lama ini, saya ingin mengingatkan, pertama, kita beberapa bulan yang lalu sudah dibimbing, dibina, ditakbiah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. 1 bulan penuh kita ditakbiah. Maka menawi janji Gusti Allah benar. Dan Allah itu janjinya tidak akan pernah salah. Yang disampaikan melalui Rasulnya, Bapak Ibu sekalian. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Sing sapa wonge poso ning sasi Ramadan dengan iman dan ihtisab, iman yakin sepenuhnya kepada Allah dalam ucapannya, dalam hatinya, dalam amal perbuatannya, ditambah lagi dengan kesungguhan ihtisab untuk hanya semata mengharap ridho dari Allah, maka Allah pasti akan ampuni dosa-dosanya. Ya. Pertanyaannya Ibu Bapak sekalian, kinten-kinten dosa sing pundi niki? Kula njelan sami kan pun medal sasi Ramadan. Syawal nggih pun lewat. Ya. Kalau Rasulullah menjanjikan kita iman ihtisab selama Ramadan kemarin, dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten dosa sing pundi, Bapak Ibu sekalian? Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran 135. Ya. Setelah surat Ali Imran 133, 134 yang mendefinisikan tentang derajat muttaqin, maka ternyata di 135-nya Allah mengatakan waladina idza fa'alu fakhisatan aw dzalamu anfusahum. Ternyata dosa itu ada dua, Ibu Bapak sekalian. Kalau dilihat surat Ali Imran 135. Waladina idza fa'alu fakhisah aw dzalamu anfusahum. Dosa yang pertama adalah dzalamu anfusahum. Dzalamu li nafsihi. Dosa yang mendapatkan akibat kerugian dari perbuatan dosa itu adalah anfusahum, li nafsihi, dirinya sendiri, Pak. Itu dosa pertama, Pak. Jenis pertama. Ali Imran 135. Maka ulama sepakat untuk dosa jenis yang pertama inilah yang akan dihapuskan, diampuni oleh Allah ketika kita poso Ramadan dengan iman dan ihtisab. Ya, Pak ya. Dosa sing mendapatkan kerugian dari perbuatan dosa itu adalah diri kita sendiri. Maka ulama sepakat dosa inilah Bapak Ibu sekalian yang akan diampuni oleh Allah. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan itu, beliau hanya mengatakan kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Pak. Dosa yang kerugiannya itu hanya dirinya sendiri yang mendapatkan. Maka ulama sepakat akan dihapuskan oleh Allah dengan puasa Ramadan, imanan wa ihtisab. Ya. Kinten-kinten dosa kita selama Ramadan kemarin kita berharap mudah-mudahan diampunkan. Dan ternyata Ibu Bapak sekalian, untuk jenis dosa yang pertama itu pun juga perlu taubatan nasuhah. Juga perlu bersungguh-sungguh untuk meminta kepada Allah. Kembali kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa itu. Syaratnya ada 5. Ya. Berjanji tidak mengulangi. Kemudian menyesal semenyesal-nyesalnya atas perbuatan itu. Kemudian senantiasa mengikuti perbuatan kesalahan yang sudah kita lakukan itu dengan amal-amal kebaikan penuh dengan iman dan takwa.
Yang keempat, senantiasa mengikutinya dengan berzikir dan beristighfar kepada Allah. Dan yang kelima, ojo sampai taubatan itu baru kemudian kita lakukan ketika ruh sudah berada di tenggorokan. Itu syarat jenis dosa yang pertama, Pak. Kalau kita ingin dihapuskan oleh Allah, di samping janji Allah melalui Rasulullah SAW tadi, yaitu puasa dengan iman dan ihtisab. Sudah ya, dosa pertama, Pak. Dosa tipe yang kedua, walladzina idza fa'alu fakhisah. Fakhisah ini adalah dosa yang dilakukan yang mendapatkan kerugian akibat dosa perbuatan itu adalah zalamu linnafsihi wa li ghairihi. Yang mendapatkan kerugian akibat dosa perbuatan itu adalah dirinya sendiri dan orang lain. Maka para ulama sepakat untuk dosa tipe yang kedua ini Allah belum otomatis menghapuskan. Walaupun dengan puasa imanan wa ihtisab. Ya. Kinten-kinten dosa yang pertama dengan jenis dosa yang kedua sampai dengan hari ini kita seusia kita Bapak Ibu sekalian, kinten-kinten kathah sing pundi? Kathah yang kedua bisa jadi. Ya, karena kita insya Allah sudah orang ngaji, aktif di majelis taklim, jamaahnya masjid juga sudah luar biasa. Yang kita tidak menutup kemungkinan kadang ketemu sama orang, ya kita gibahi, kita ngerasani, kita nyakiti hatinya. Gitu. Kinting-kinting saya pernah ngerasani no boten. Saya pernah gibah-gibah majelis gibah saya rame no boten. Nah, itu kan dosa yang kemudian mengakibatkan kerugian itu kan senes diri kita tok. Ini juga orang lain yang kita gibah dan itu perlu taubat Bapak sekalian. Itu perlu taubatan nasuhah. Kalau yang dosanya saja hanya kepada Allah yang merugikan diri kita sendiri itu juga perlu tobat. Yang 5 tadi, Pak. Maka jenis tipikal dosa yang kedua ini pun juga syarat tobatnya ada tambahan. Napa kinten-kinten tambahan ya, Pak? Minta maaf. Ya. Kayak itu sing paling oke ternyata dibandingkan dengan dosa neng Gusti Allah yang akibat dosa itu diri kita sendiri. Maka ulama sepakat ya, dosa tipe yang kedua belum otomatis diampuni, dia maafkan oleh Allah. Maka kemudian harus meminta maaf. Maka ibu bapak sekalian, seusia kita ini satu ya, upayakan dosa-dosa tadi diampuni, dimaafkan, dihilangkan. Kita nggak pernah pengen Pak, sampai kemudian nanti kita menghadap di pengadilan Allah masih ada catatan-catatan itu. Ya kalau sering saya katakan, pilih mawon Pak, jenengan milih pengen selesai neng kini, nopo selesai neng kono. Pengen selesai di sini atau diselesaikan di sono. Nah, sepakat diselesaikan di sini, monggo sami-sami direkap, ya, diinventarisir. Sing kula rumin wancini kula setelah balik sampai dengan hari ini kula pernah maling pitiki tonggoku misalkan. Pernah bandemi peleme tonggoku misalkan. Nah, itu semua kan pun beres napa dereng, Pak? Makanya kalau ada halal bihalal ya, kalau dilaksanakan halal bihalal di Indonesia, itu para ulama sepakat, Pak. Bagus, Pak. Baik gitu ya. Ning, ada ningnya, Pak. Kata Ketua Forum Ulama Indonesia, beliau mengatakan halal bihalal yang dilakukan oleh orang Indonesia wonten sing kurang. Napa Pak kinten-kinten sing kurang? Napa Pak Agiyati? Karena nyebut saya Pak Agiyati, ben Pak Agiyati itu tak sebut terus. Yang kurang adalah ijab kabulnya, akadnya di dalam halal bihalal itu tidak ada. Dan untuk minta maaf kepada orang lain, itu akadnya harus jelas, Pak. Ijab kabulnya kudu jelas. Nggak bisa, Pak. Kulo nyun maaf, nyun pangapunten, nyun ling samudra pangaksami panjenengan sedaya dosa kesalahan kawula. Nah, apa iku dosa sing ndi, salah sing ndi, Pak.
supaya akadnya jelas, ijab kabulnya jelas itu yang bersangkutan yang dulu pernah kita dolimi itu bisa berpikir, Pak. Iki tak maaf nih, apa orang? Nah, itu. Karena orang yang didolimi itu di dalam Al-Quran punya hak, Pak. Boleh membalas. Ini balasnya kudu selevel dengan yang kedoliman dia terima. Ya. Berarti minta maaf akotnya kudu jelas, Pak. Ya. Halo, selesai nang kene apa selesai nang kono tadi? Akotnya kudu jelas gitu. Makanya yang kita list Bapak Ibu sekalian, daftar list mboten namung kula sampun haji, kula sampun umroh, ke umroh kula pen pinten itu. Tapi list kita nih juga eling-eling mulai balik umin sampai seuisa gini, Pak. Apa yang pernah kita lakukan dan kemudian sampai hari ini orang yang dulu pernah kita sakiti belum ada kata halal, kata maaf atas perbuatan itu. Sepakat nggih, selesai di sini nggih Bapak Ibu sekalian. Karena kan Rasulullah ngendikan loh, antadruka fahuwal muflis. Tahukah kalian piantun ingkang bangkrut? Napa Pak piantun bangkrut nih kok? Ya tadi Pak, pamer ini pahala sholat saya ya Allah, ini pahala puasa saya ya Allah, ini pahala tilawatil Quran saya ya Allah, ini pahala haji dan umroh saya ya Allah. Begitu kemudian mau diterima itu semuanya pahala kebaikan, datang Pak satu orang. Ya Allah saya enggak gitu, piyambakipun panjenengan tampi amal-amalipun sepanjang di dunia. Karena apa? Dulu saya waktu di dunia pernah didolimi. Pahala sholatnya diambil, pahala puasanya diambil, pahala haji umrohnya diambil, semuanya diambil untuk menutupi kedoliman-kedoliman sing belum selesai di sini tadi Pak. Habis semuanya pahala itu, masih saja ada orang yang mengklaim masih ada dulu kesalahan yang belum dihalalkan ketika di sini. Maka salahnya orang itu yang di sini belum selesai ditanggungkan oleh kita yang tadi membawa pahala-pahala luar biasa banyak itu. Maka sampai ada ulama yang mengatakan gini Pak, ada orang yang tidak pernah berzina, tapi dulu nanti di hadapan pengadilan Allah dia menanggung dosa zina. Masuk akal betul Pak? Ada orang yang di dunia nggak pernah berzina, nggak pernah selingkuh, ning kemudian nanti di akhirat di depan pengadilan Allah dia menanggung dosa pelaku zina, pelaku selingkuh. Masuk akal betul Pak? Ya karena apa? Ya tadi mungkin ada orang selingkuh, kemudian kita dapat informasi tentang zinanya dia, ya dia zina masuk ke telinga kita Pak. Kinten-kinten lah kita mendengar informasi onok tonggone sing zina gitu Pak. Kinten-kinten informasi itu kita simpen atau kita sebarkan atau kita ikut mencela Pak. Yang mana pilihannya? Kita dapat informasi nih. Onok tonggone awake dhewe oh kayak selingkuh, oh kayak zina Pak. Informasi ini pun kadung masuk telinga kita. Kinten-kinten informasi niku disimpen rapat-rapat satu, kemudian kita ikut menyebarkan kedua, atau yang ketiga kita ikut mencelanya. Lek nyimpen terus kuatnya perang dino Pak. Ya, lek iso ojo sampai kamu informasi itu. Itu gara-gara Pak kita nggak melakukan zina, yang nanti bisa jadi kita menanggung dosa zina gara-gara kita ikut mencela. Gara-gara kita ikut menggibahnya, menyebarkan aibnya. Maka ojo gampang golek informasi terkait hal-hal yang gitu tentang orang lain. Kepo itu penyakit sing berat, Pak. Ya, itu Pak nggih. Karena nggak ada yang memudahkan dapat informasi. Kata Rasulullah, seseorang tidak akan pernah mati sebelum kemudian dia akan diketemukan dengan sebuah masalah yang kemudian masalah itu dulu dia pernah ikut mencela, bisa jadi orang itu pun juga tidak akan sanggup menghadapi permasalahan itu. Itu Pak, janji Rasulullah. Jadi kalau kita mencela, kita ngibah, kita ngomongin, si fulan zina, si fulan zina. Maka kata Rasulullah, kita tidak akan pernah mati sebelum kita itu akan diketemukan dengan perkara yang pernah kita celah. Bisa jadi kita tidak akan pernah mampu menghadapi perkara itu. Abot napa mboten Pak pikantuk informasi sing ngoten-ngoten niku Pak.
Apa? Berarti saat ini dipun tutup mawon talinganipun, boten sah pengen ngertos. Ya. Saat ini lek buka berita niku berita nopo sing dibuka? Ya. Problem menika Pak, lek wonten koncone, wonten tanggane, wonten tiang sanes sing pikantuk sesuatu sing boten sekeco, aib Pak. Pun mendel. Boten sah melu-melu. Didongakne mawon mugi-mugi dipun gapilaken urusane. Soalnya pun sampai membuka, sampai ikut mencela, kita belum akan mati sebelum diketemukan dengan perkara itu. Pilih pun dia Pak. Pengen ngomong nih, wah enak ngomong waktu ini. Jelala pengennya nyimpen Pak. Nyimpen wes tak simpen kapan-kapan aku wedi lah sebelum mati aku akan ditemukan seperti ini. Jelalah pas melaku ketemu koncongi ngajak ngomong babakan niku. Pripun Pak jenengan? Jenengan tinggal apa jenengan sawar watu Pak ben meneng gitu. Nggih, ngaten lho pilih Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata bukan meden-medeni ya karena memang urusan Rasulullah dalilnya tadi Pak mengatakan bahwasanya urusan sing kados mengkaten menika mboten langsung selesai. Karena kita tidak ingin Pak nanti di hadapan pengadilan Allah banyak tanggungan-tanggungan kita. Karena itu apapun yang pernah kita lakukan kalau itu ada orang lain yang mungkin pernah kita merasa terzalimi, monggo sebisa mungkin berupaya kita untuk menyelesaikannya. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan dan kekuatan untuk kita semuanya. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.